Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasrati dzikrih wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilihi li'ila'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min adzabih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. La ilaha illallah, huwa waliyun syahir, huwa alimun kabir, wa nurullahil munir, Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Nahmaduka ya Rahman, nashkuruka ya Hannan, alqaitana ya Mannan, bimursyidi hadzal zaman. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarram wal muhtaram syekhuna wa mursyiduna wa wasilatum bainana wa bainallah, pangersa Abah Kiai Haji Ahmad sahibul wafatajul arifin, yang kita hormati, kita taati, kita agungkan, kita muliakan. Pangersa Umi beserta seluruh keluarga, para putra, mantu, cucu, cicit sadayana. Bapak pembantu khusus, para wakil talqin, pengurus Yayasan Serba Bakti Pusat, wilayah perwakilan pembantu perwakilan, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat. Alhamdulillah, kusuna kumalayu ya. Campur. Alhamdulillah, pada hari ini seperti biasa setiap bulan kita berkumpul datang ke tempat ini untuk menghadiri acara yang mulia dan sangat penting. Ialah manaqiban, yang merupakan mata rantai daripada bimbingan thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu zikir harian, khatam, dan manaqiban. Bulan Rabiul Awal saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan pelengkap, yaitu khidmat, bukan hikmah ya, khidmat ilmiah. Ada khidmat, khidmat itu pelayanan. Kalau hikmah sesuatu bagian dalam hikmah. Khidmat ilmiah.
menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Suryalaya tarekatnya muktabaroh dan tidak lepas dari ilmu. Ada kuliah subuh, ada pula khidmat ilmiah pada manakiban. Sebelum itu saya mohon doa kalarasan mungi tadi nembe rengse pangaosan syukuran hitanan pun incuk agul namina Gus Muhammad Yusuf Zain Al-Qadiri maka di Al-Qadirikeun supaya cenah istiqomah dina diajar tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Juga para ikhwan akhwat yang akan berangkat umroh bersama kesepuhan pangersa Kiai Haji Nur Anom, pangersa Mama Hajah Otin. Semoga barokah selamat dan mendapatkan umroh yang mabrurah. Insyaallah tiap tahun pun saya berangkat umroh dan untuk bulan ini tahun ini insyaallah pada bulan April izin Allah agak bersamaan berangkatnya Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghawas Saifullah Al-Maslul tanggal 8 April dan saya tanggal 10. Jadi kira-kira insyaallah di Mekah bisa bersama, manakiban bersama di Masjidil Haram. Untuk menguasai masjid sakabehanana kudu ngadengikeun eta. Ambil aja salah satu pojok. Wong di Masjidil Haram kalau pengen penuh ya 4 juta baru penuh. Kalau satu pojok 10.000 satu pojok lah. Apalagi kalau orangnya cuma 100-200 orang. Mohon doa juga. Mudah-mudahan selamat. Amin. Apa yang harus dibahas dalam manakiban bulan Maulid? Banyak. Kalau orang Jawa menyebut sangat banyak suka pakai u. Banyak. Namun orang Sunda nyebut loba pisan bari peureum lubut. Kudu dibahas teh. Ya kira-kira kalau agak cukup sampai jam 4 sore lah. Alhamdulillah saya baru pulang dari Pekalongan. Melaksanakan tugas dari Al-Mukarram Kiai Zainal Abidin Anwar. Karena Pekalongan terus meminta bimbingan dari pusat. Banyak para mubalig yang turun ke sana. Al-Mukarram Kiai Arif Ikhwani, Al-Mukarram Kiai Zainal Abidin Anwar, Al-Mukarram Kiai Abdul Ghawas, Al-Mukarram Kiai Wafyuddin dan lain-lain. Saya kebagian minggu kemarin 2 hari. Pertama adalah seminar nasional tentang metode dan aplikasi spiritual di dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya silaturahmi dengan seluruh pengurus Yayasan Serba Bakti se-Jawa Tengah dan siangnya manakiban di Masjid Al-Fairuz. Masjid yang didirikan oleh Bendahara Umum Nahdlatul Ulama Pusat, Kiai Haji Abdullah Makhrus. Dan sorenya adalah bedah kitab Miftahus Dur MHTM. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, yang harus dibahas sangat banyak. Ayat Al-Quran yang tadi enak didengar, raos didangu, hayong kene paham. Oh, mentak tuh bisa. Lepas ti ilmu. Kalau di dalam yayasannya sebutannya sekarang bidang dakwah, maka ada pembina ilmu. Saya diberi tugas oleh Al-Mukarram Pangersa Abah melalui Al-Mukarram Kiai Haji Baban Ahmad Jihad berkhidmat di pembina ilmu. Oleh Kiai Zain ditambah dan amaliyah. Jadi loba-loba keneh itu guys. Tong pangsiun ini beureun. Tika maot teu menang pangsiun tina ibadah. Baik. Hadirin, ayat yang tadi dibacakan adalah ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan ini, tanggal 12 hari Senin menjelang subuh, benar-benar utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Terjemah Departemen Agama, terjemah yang bersifat turba ya, sengaja turun bawah, bukan di Departemen Agama
kurang ilmuwan, tetapi sengaja terjemahnya belum menggunakan sastra lengkap. Karena itu terjemahnya tiada lain, Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul. Kadang-kadang kalau yang mendengarnya bukan ahli ilmu, kalimat hanyalah menjadi kecil. Tok mangga. Tiada lain Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul. Ini siga lemet, kayak kecil. Ini tergantung telinganya. Kalau pakai sastra, kalau pakai balaghah, pakai ilmu ma'ani, maka maknanya adalah Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Kok benar-benar Pak Jejen? Ma nafi illa istisna. Al istisna ba'da nafi yufidut takhsis. Seperti la ilaha illallah. Kalau sekedar makna sama saja dengan ilahi Allah. Ilahi Tuhanku adalah Allah. Tetapi enggak mantep. Kalau pengen mantep, buang dulu selain Allah. La ilaha, tiada Tuhan apapun selain Allah, bukan Tuhan. Illallah, hanya Allah. Bahwa Tuhan itu benar-benar hanyalah, ayo make ilmu mah. Ayo marah santren bagar. Silakan Anda kuliah di umum dimanapun, tapi sebaiknya sambil nyantren. Supaya di kalangan kita enggak buntu ulama nanti. Kalau nunggu datang orang lain aja sulit Pak. Untung-untungan kita cetak dari semua keluarga ikhwan, anak-anaknya dicetak untuk menjadi alim, ahli ilmu agama untuk bekal ibadah dia. Kalau diperlukan oleh umat, jadilah pembina umat. Jangan begini, ya anak saya yang satu jurusan ustad, yang satu jurusan hukum, yang satu calon doktor, yang satu ekonomi. Jadi yang ekonomi nggak usah kental agama, yang kental agama nggak usah ngurus ekonomi, nggak begitu. Mohon maaf, bukan menggurui. Ya, anak saya semuanya pengen jadi orang soleh, ilmunya harus tinggi dalam agama. Kabehan anak kudu masantren. Urusan kuliah silakan mau ngambil apa. Jempling bangun amuk sih. Gitu gerak, gitu. Ngarah tuh bodoh agama. Supaya tuh bodoh nanti pengamalan torikotnya bila dibarengi dengan ilmu yang lengkap akan lebih mantap, tangguh, tidak tergoyahkan, insya Allah. Ma Muhammadun illa Rasul. Gad khalat min qablihi Rasul wis sinepen. Min qablihi saking sadurunge ieu Muhammad opo ar-rusulu pira-pira utusan. Trok tok tok entong. Malam tadi nu ngaji di pesantren Kuring, Asep Sunandar, Kidalang. Oh nya kiai ngondang Kidalang, pan baheula nyebarkeun agama pertama teh Kudalang. Saur pangarsa ajengan gaos kitu sote geus ka Suryalaya we cenah. Da tadi nama itu jago jebret. Kan gogoy, teu tiasa ditahan gogoy mah Bu. Terus gogoy, mun ngadenge gogoy, ibu naik ka dieu gantian. Kuring turun ke handap ngadengekeun. Baik. Apa imata eta? Anata ing dalem samang-samang sane wafat ya Muhammad. Aku tilatawa den pateni. In kolabtum anata balik sira kabeh ala aqabikum ing atase pira-pira burine sira kabeh. Mungkin dikira orang Jawa ngerti semua, enggak juga, itu terjemah kitab sih. Kok pajajan gitu sih? Pangarsa Abah teh santri Jamudipa. Jamudipa murid gentur, ngalogatna teh ku Jawa. Pangarsa Abah teh jago terjemah Jawa. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika terjadi perang Uhud. Perang Mekah Madinah. Madinah. Gunung Uhud. Ketika itu umat Islam telah memenangkan Badar.
Tetap orang musyrik ingin menyerang kembali. Terjadilah perang. Sudah disusun strategi oleh Rasul. Tetapi sahabat-sahabat muda punya usul. Karena Rasulullah sangat open management, terbuka sekali, diterimalah usul dari mereka. Di sana ada bukit, bukan gunung, tapi bukit. Kira-kira tingginya 15 meter. Kalau orang umroh atau haji ke sana pasti turun dulu beli korma. Silahkan beli korma, tapi sebaiknya sebelum beli korma naik dulu ke Jabal Rumat. Disebut Rumat karena bekas Romi, bukan Romeo and Juliet, tapi Romi artinya pemanah, bukit pemanah di situ. Dipasanglah para pemanah jitu, pasukan lain di bawah, pedang, tombak di bawah, berkuda, jalan kaki di bawah. Sudah menjadi kebiasaan bila mana akan terjadi perang besar, di kalangan orang Arab suka diajakan dulu mubarozah. Apa katanya? Istilahnya juga barangkali agak kurang dikenal. Mohon kalau dipandang perlu, telinganya dipasang. Jangan sampai pulang nanti ngejelaskeun naon Pak Jejen teuing naon cenah resep we. Sesurianana hungkul. Apa katanya? Tuh teu tewak maneh mah. Mubarozah. Mubarozah itu one by one. Perang satu lawan satu. Perang tanding. Mohon maaf saya karena sudah lama nggak baca tafsir Qurtubinya, ada yang lupa-lupa namanya. Antara lain, orang kafir pertama menurunkan seorang jagoannya perang tandingnya. Namanya Tolhah. Ada Tolhah sahabat Rasul, ada Tolhah dari kafir. Orang Arab malah Banu Sarua ngaranna. Beda jeung urang. Salaya tatangga anu sarua embung. Tolhah naik kuda, lepak tepuk, bari mengibarkan apanya? Pedangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih siapa di antara kita yang layak dengan Tolhah? Ali Enzin, sang menantu. Jago muda, gegedug Qadiriyah teta. Dia kan yang menerima talqin la ilaha illallah dari Rasul itu dia. Beliau. Nah, tidak perlu waktu lama. Set, terbunuhlah Tolhah. Maka Khalid bin Walid, jenderal dari kalangan musyrikin. Kalau kesininya Khalid bin Walid harus radhiyallahu anhu. Tapi waktu itu jangan. Apa belum muslim. Kalau Anda ingin tahu di antara murid Suryalaya yang pernah bertemu Khalid bin Walid, ajengan gaos. Atas petunjuk pangarsa akeh. Porno saeutik tah. Teu naon lah bisi pajar diajar tarekat teh, sok disebut aliran sesat sagala kos listrik. Enggak ditemukan Pak kalau enggak pakai dzikir yang mendalam. Pangarsa akeh cukup bertanya ketika pangarsa ajengan gaos tahun 90. Akan umrah, akan haji. Pangarsa akeh cukup bicara. Satu kalimat, hati-hati Pak. Mungkin ada di antara ikhwan yang berpikir, lah itu geus sepuh mata setong tugas wae. Hati-hati. Kira-kira ku ana dikobet tah hate ente. Geus we nu ngarora atuh jadi protokol teh kudu teuing sup. Ini tarekat saudara. Saya saja yang ketua umum majelis ulama disebut Singana Sukabumi, Rois Suriah, pembina utama Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Datang ke sini bukan untuk pidato. Ini bukan tempat konkur pidato. Ini bukan tempat musabakoh. Ini tempat menerima limpahan karomah. Kalaupun oleh pangarsa Abah semuanya diperintahkan setelah manakib sudah bubar loh. Hati-hati, jangan hanya pakai kacamata ini. Beliau nyampaikan, Khalid bin Walid teh panglima pangarsa, ya sudah nggak panjang-panjang. Kalau ahli tarekat begitu nggak kayak dukun.
Kalau dukun ngomong dipanjang-panjang sengaja supaya diketahui oleh orang lain bahwa dia tahu. Kalau sudah tahu kan banyak nanya banyak jawab, banyak amplop. Hati-hati, saya tahu. Kok tahu Pak Jajan mantan? Mantan Kiai Palembang. Enaknya saya kalau ngomong begini nggak nyinggung orang, wong saya mantan. Pensiunan tadi gaji. Betul saja. Pengersa jangan gawas datang ke Mekah. Di hotelnya beliau ditemui oleh orang yang memakai baju besi alat perang. Tingginya kepalanya sampai nyundul langit-langit. Dah. Sekelumit rahasia. Manakib itu mankobah masuk. Mankobah Sultanul Aulia Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajulari. Walaupun beliau melarang untuk ditulis, saya nulis saja terus. Ketika saya ditanyakan, kenapa Pak Jajan begitu? Hak saya sebagai murid. Sudah ribuan. Mankobah Pangersa Abah sudah ribuan. Di antara karomat beliau, nggak usah sulit-sulit, Pak Jajan berhenti merokok. Wahai ahli merokok, ahlul hisab. Ada ahlul hisab, ahli menghitung peredaran bulan, dan ahlul hisab, ahli sedot. Kok Pak Jajan ngomong mantan lagi? 20 tahun saya merokok. Dokter Agustian mengatakan, Pak Yai, kalau Pak Yai ingin sehat harus berhenti merokok. Oh gitu ya dokter. Loh kalau saya sehat, saya nggak datang ke sini bawa duit untuk kamu. Kata dokter, susah ya. Susah ya. Untung waktu itu Basuki belum ngomong Shogun. Kalau sudah ada Shogun mungkin saya ngomong Shogun dilawan. Ada Ustadz di Sukabumi menasihati saya, Pak Yai, saya kasihan sama Pak Yai, sayang sama Pak Yai. Ngurus santri ratusan, ngaji puluhan kitab, ceramah kemana-mana, ngurus organisasi puluhan. Kalau terus merokok nanti kesehatannya terganggu, jadi mubadzir. Pak Yai mubadzir. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Lanjutkan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bagaimana sikap Pak Jajan yang disebut singanya Sukabumi waktu itu menjawab ketika diberi masukan seperti itu? Jawaban saya, kamu mau ngadali buaya? Mau ngucingin macan ya? Beraninya berdalil di depan saya. Coba kamu jawab. Wala tulku waunya apa, la apa, tulku kalimat apa, fi'il apa, isim apa, harap, tulasi apa, rubai, mujarrad apa, masjid pi, warna keberapa, bab keberapa. Repot. Gak bisa ngomong. Saya katakan, udah, jangan ngomong kamu. Begitulah seorang kiai. Bagaimana ketika bersilaturahim dengan Pangersa Abah. Subuh-subuh sebelum menakib, pagi-pagi sebelum menakib. Beliau memanggil saya sambil senyum. Kiai, masih merokok? Walah, jawabnya apa? Jawab masih, malu. Jawab enggak, bohong. Ya ujungnya jujurlah. Masih, bah. Abah juga enggak merokok, rokok mah punya, Kiai. Iya, bah. Ini untuk ajengan ya. Makasih, bah. Yang namanya jago hisap. Gak tahu malu di depan beliau saya sedot. Celek. 3 kali saya hisap, pening kepala saya. Ini rokok apa ini? Saya naik ke atas, lotengnya masih papan, saya berikan pada teman-teman 11 batang. Alhamdulillah, teman-teman gak ada yang pening. Habis semua 11 batang. Saya dari situ sampai hari ini sudah 20 tahun. Berhenti total merokok. Mankobah itu. Itu karamat itu. Sesuatu yang tidak bisa dikejar dengan otak. Sulit di otak. Hati-hati jangan ngomong gak masuk akal loh. Malu. Punya pembina ilmunya Pak Jejen lalu Anda masih ngomong gitu. Akal bukan otak. Otak itu dimag bahasa Arabnya. Alat pikir. Kalau akal nur ilahi. Kalbu, nafsu, ruh, akal. 4 kalimat sama maknanya. Ilmu ini ilmu. Ngomongnya pakai kitab. Nggak asal jeprat-jeprat. Saya sudah terbiasa di Nahdlatul Ulama kalau fatwa harus jelas referensi.
Marojinya harus jelas. Ilmu. Jadi yang ini bukan akal tapi otak. Seorang teman saya, tidak saya sebut namanya, ikut manakiban di sini, pernah jadi menteri. Ketika mankobah dibacakan oleh Aki Kiai Haji Mustafa tentang Syekh Abdul Qadir merebut nyawa, dia nyolek saya. Yai, gak masuk akal itu. Saya katakan, iya. Nanti saya jawab. Nanti ya, selesai manakib naik ke ruang atas di Pengersa Abah. Selesai manakib dia nyari saya. Mana Pak Jejen? Saya. Gimana itu Kiai? Gak masuk akal itu. Bu, perlogika uninga. Sementara kita semua sangat cinta manakib, jutaan orang yang anti manakiban itu, Bu. Pak, jutaan. Dan bukan orang bodoh, ulama. Orang-orang berilmu, hafiz Quran 30 juz. Hafiz hadis ribuan itu. Disebutnya manakiban itu apa? Saya bukan memecah belah umat, menghidupkan permusuhan, bukan. Untuk diketahui. Kenapa? Karena Israiliyat. Sebenarnya cerita manakib itu karangan orang Yahudi untuk membodohkan umat Islam, kata mereka. Karena itu banyak bohongnya itu katanya. Coba Abdul Qadir nyebutnya nggak pakai Syekh. Abdul Qadir ngambil nyawa dari siapa? Nah, kawan kita itu saya nggak sebut namanya, kode etik bertanya di atas pada saya, gimana itu Pak Kiai? Oh, mudah sekali jawabannya. Mudah apa sulit? Mudah. Saya katakan, tolong diulang nunjuknya. Coba diulang Pak, nunjuknya. Yang nggak masuk akal, nah itu salah nunjuk. Itu bukan akal Pak, otak. Bahasa Arabnya dimal. Apa beda Pak Jajan otak dengan akal? Beda. Buktinya, yo kalau Anda lapar, mampir di rumah makan Padang. Bang, saya mau makan pakai goreng otak. Aduh, ada. Coba saya pengen rendang akal. Hei, orang Jawa di Yogyakarta ono wonten apa ora? Gak ada. Apa itu? Rendang akal nggak ada, goreng akal nggak ada. Ya sudah. Jadi kejadian-kejadian banyak yang nggak kekejar otak. Kalau pakai akal kekejar. Akal itu konteksnya dengan kun fayakun. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil? Kecuali Allah tiada, itu mustahil. Kalau kejadian tidak ada yang mustahil. Laki-laki jadi perempuan, yang mati hidup kembali, nggak ada yang mustahil. Gunung jadi rata, yang rata jadi gunung. Ya, alhamdulillah. Cukup? Ceramahnya cukup? Oh belum. Ya sebenarnya belum sih, nanya aja. Baik hadirin, terjadilah mubarozah. Turun dari mereka. Nah itu, saya lupa namanya satu lagi. Dia menurunkan jagoannya lagi. Maka Rasulullah memilih Zubair. Sayyiduna Zubair. Jago perang kan? Maka turunlah Zubair dengan pedangnya yang terhunus. Jet. Mati kafir. Habis 4 lah. Barulah terjadi perang. Siapa yang menguasai medan? Pemanah di atas gunung. Begitu dihantam dengan panah, diserang dengan tombak dan pedang di bawah, kocar kacir. Khalid bin Walid kocar kacir, lari tunggang langgang. Tetapi matanya mata Raja Wali. Sambil lari melirik ke belakang. Ada kejadian yang cukup menarik. Apa? Para pemanah dari atas bukit turun ke bawah. Kenapa turun ke bawah? Karena melihat ketika kafir sudah mundur, lalu mereka mengambil ghanimah, mengambil harta rampasan. Oh, nu menang awewe geulis. Mun anak milu martu nyokot tilu mah. Normal lah. Yang ngambil kambing, yang ngambil gandum, yang ngambil apa-apa. Kata yang di atas, wallah, enggak pakai weleh-weleh, tapi ini mah ditampilkan ku saya begitulah. Wallah. Kita di sini semua enggak kebagian ini. Nyolek-nyolek ke teman turun yuk, jangan. Rasulullah mengatakan alzimu, kita harus tetap Allah, kan perangnya udah selesai. Turun 1, 2, 3, 4, 5 50 lebih orangnya. Turun semua. Khalid bin Walid seorang jenderal, matanya mata Raja Wali begitu melihat
pasukan pemanah turun, maka dia mengatakan, "Tifu!" Ting gitu ting hentengan ku anak gitu kan. Stop! Balik kanan, gerak. Ting gitu ting henteu da anak pramuka pan. Hampir rek balik kiri sedang ya jenderal gigireun, aduh, meureun teh diciwit. Balik kanan. Ting balik kanan ting kumaha lah pokona balik deui. Posisi diambil. Bukit Rumat diambil oleh orang kafir. Tadi saja waktu kafir di bawah siaga, diserang dari atas, kelabakan. Sekarang umat Islam yang di bawah bukan sedang siaga, keur parebut mak. Diserang dari atas, cek kulahek. Itulah disebut kekalahan perang Uhud. Apa syahwat mereka? Apa semangat mereka? Bunuh Muhammad. Karena sudah disayembarakan siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberi 100 unta. Satu unta kalau sekarang kira-kira 10 juta, maka 100 kalikan ku sorangan seberapa? 100 kali 10 juta seberapa? Anak dapat bisa ngitung dah. 1 miliar, coba sayembara 1 miliar. Sayembara 1 miliar. Siapa dia? Mohon maaf, namanya sangat bagus. Abdullah bin Qami'ah. Ya hunus pedangnya, ya kejar Muhammad. Nabi maaf tunggang langgang. Masa Nabi begitu? Bukankah wali itu gagah tinggal niup? Oh ente mah. Selalu kalau ngomong mukjizat, karomat, selalu yang ingin cakicop langsung instan. Nggak begitu, ada basyariah manusianya. Mohon maaf, terhadap pangersa Abah pun hati-hati saudara. Lah padahal Abah mages kun payakun tinggal anu ngaduakeun dirina Allahumma shfini, ya Allah damangkeun diri abdi. Piraku teu korejag deui mun urang mah yang cengeng. Oh beliau lain Pak, ridho beliau, tawakul, pasrah pada Allah. Nabi Muhammad lari sampai terjerembab ke sebuah jurang. Enaknya si Abdullah bin Qami'ah, saatnya kamu mati Muhammad. Ketika pedangnya akan disambarkan pada dia, alhamdulillah ada seorang sahib Rasul yang sangat setia. Siapa dia? Maaf kalau salah nama, Mus'ab bin Umair. Lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nggak boleh ngarang kalau gini-ginian Pak. Nggak bisa nama fiktif Pak. Harus objektif. Dihalangi oleh Mus'ab. Dan akhirnya Mus'ab lah yang dibabat dan gugur di medan perang. Si Abdullah bin Qami'ah dengan senangnya dia mengatakan, qataltu Muhammada, Muhammad sudah saya bunuh. Muhammad sudah saya bunuh. Muhammad sudah mati. Muncul orang ngapain, oi. Bangganya dia. Tersebarlah di kalangan umat Islam, pasukan Islam, bahwa Muhammad telah mati. Gemetarlah pasukan kita di saat itu. Muncullah orang munafik, Abdullah bin Ubayyah. Dia mengatakan membujuk pasukan Islam, sudahlah pemimpinmu sudah mati, lebih baik tinggalkan agama Islammu itu. Yuk kita ibadah lagi ke Lata Uzza, balik lagi. Karena itu dalam ayat tadi, afa immata au kutila, ketika Nabi Muhammad meninggal atau dibunuh, apakah kamu akan kembali pada agama sebelummu? Siapa yang menjawab di situ? Anas bin Nadhr, saudara Anas bin Malik. Hese nu kitu Kang hese kudu muka kitab nu 10 jilid tafsirna ge. Eueuhna tafsir sajilid. Lain dongeng cirawing ieu mah. Kadenya lamun aya kiai datang ka Suryalaya diajar zikir tong disebut patalukan. Kos Bang Jampang persilatan lah. Kalau pangersa Abah memposisikan ulama di pendamping beliau, maaf, bukan untuk membujuk-bujuk atau sang ulama ingin kedudukan. Bukan Pak. Rasulullah punya staf ahli untuk urusan perang Salman Faris, untuk urusan bisnis Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, untuk urusan kepemudaan Ali bin Abi Thalib. Begitulah seorang mursyid. Punya orang-orang pembantu-pembantu yang punya kemampuan-kemampuan khusus. Ya, beribadah selain nemong-nemong diri. Tak. Namun maneh ditanya maunya moal. Geus ngadenge bieu teu katewak heuh. Saha nu mimiti diturunkeun ku Rasul tadi? Poho deui Ali itunya. Saha cenah? Nyahonya ada di bejaan. Hese ngaji teh jang. Ini ngomong asal ngecebrek mah gampang.
Mohon maaf. Anda harus tahu bobot dan kualitas manusia. Sehingga kita dalam memberikan sikap terhadap orang bukan ingin disanjung. Hadirin rahimakumullah. Baik, siapa tadi? Salman Al-Farisi. Akhirnya naiklah Anas bin Nadhr. Siapa? Anas bin Nadhr. Cabut pedangnya, Allahu Akbar. Lau kana Muhammadun qad mat, innahu insan. Maknanya begitu, lafadznya enggak begitu. Wallahu baqa. Hebatnya seorang pejuang. Siapa dulu dong pelatihnya itu? Kalau memang Muhammad telah meninggal, meninggallah karena dia manusia. Tetapi Allah abadi, Allah baki, Allah langgeng. Aku akan tetap berjuang. Allahu Akbar. Ngamuk dia. Tekuwa. Dia sendiri musuh banyak. Gugur lagi. Radhiyallahu anhu. Setelah beliau terbunuh, orang kafir pun pulang. Mayat bergelimpangan. Yang luka pun dan mengerang banyak. Muncullah salah seorang sahabat. Mencari-cari. Barangkali di mana jenazah Muhammad. Yang sudah diumumkan dia sudah mati. Dicari dan dicari, dicari dan dicari. Kemana-mana. Wajah kan banyak yang hampir sama. Irung pada mancung. Kumis, jenggot, godeg, dan lain-lain. Orang Arab banyak yang sama, Pak. Kita bisa kesamaran. Dicarilah dari beberapa jenazah. Puluhan jenazah yang ada. Maka diduga barangkali ini Muhammad. Ketika ia dekati, ia usap darahnya. Ia buka matanya. La'allaka Muhammadah? Bukankah engkau Muhammad? Ya Rasulullah. Na'am ana Muhammad. Beliau menjawab, betul, aku Muhammad. Aku masih hidup. Alhamdulillah. Dibawalah. Karena itu dilanjutkan ayatnya tadi. Wa makana, tidak akan ada bagi seseorang antamuta untuk mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Itu sekelumit yang dibaca. Apa hikmahnya bagi kita? Saya lanjutkan pertanyaan dari ayat tadi kepada Anda melalui bahasa yang Anda pahami, agar ayat ini kontekstual. Ada ayat yang dibaca hanya untuk menjadi sejarah, lakon, legenda. Ada ayat yang punya makna. Tidak ada ayat satupun dalam Al-Quran yang tidak bermakna untuk kita. Tergantung kemampuan mendalaminya. Saya mau bertanya kepada hadirin, apakah Nabi Muhammad sudah wafat? Fisiknya sudah wafat? Sudah wafat? Makbarohnya, kuburnya di Madinah betul? Lain betul, Ipin Upin betul-betul. Bukan gitu. Makbarohnya di Madinah betul? Alhamdulillah. Itulah. Betul beliau sudah wafat fisiknya? Ruhnya masih tetap hidup? Pertanyaannya, apa imata? Wahai para ikhwan akhwat thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Pondok Pesantren Suryalaya, ia sudah gugur. In qalabtum ala aqabikum. Wahai umat Muhammad, apakah kamu akan kembali kepada jahiliyah? Oh. Jawabnya? Alhamdulillah. Tidak mau kembali kepada jahiliyah. Banyak orang mengatakan tidak mau kembali kepada jahiliyah, tapi justru sedang jahiliyah. Sebab sifat jahiliyah sedang ia lakukan. Orang jahiliyah asok jina jelema ayeuna beuki. Eta teh jahiliyah. Jahiliyah eta beuki mah bok nu ayeuna. Jahiliyah ke. Baheula eta resep judi ayeuna ge. Jahiliyah resep kadukun, maneh ge asok kaduk. Geus boga guru mursyid kadukun kene. Eta hayang cespleng. Hayang ces. Ngeus eureun ngeus. Ya, hadirin rahimakumullah. Baik. Itu sekelumit tentang ayat tadi. Sekarang kita masuk untuk melepaskan diri dari kejahiliahan, maka kita harus mengamalkan petunjuk Allah. Al-Quran 30 juzuk, semuanya harus dibaca, dipahami, diamalkan. Hadis-hadis
yang dalam Bukhari 7.400 harus dibaca, dipahami dan diamalkan. Kita yang ngomong mah. Tong kieu ada abdi mah bodoh gimana ini makin anak. Tuhad lahir. Cok ngomong jeung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran 30 juzuk yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebagai hikmah utama dari maulid Nabi, sebagai mukjizat utama dari Nabi, harus dibaca, difahami, diamalkan. Coba diulang. Siapa ngerti kan sih? Nggak begitulah. Baik. Hati-hati, jangan karena kita sudah punya la ilaha illallah lalu kita tidak mau sengaja membaca Al-Quran. Tapi jangan sebut juga orang TKN yang tidak membaca mushaf disebut tidak membaca Quran. Iya mah kudu arif ya mah. Saya ulang. Jangan Anda berpikir bahwa kalau sudah punya la ilaha illallah gak perlu baca Qurannya lagi. Wong intinya sudah ada pada kita. Nafsu itu nafsu, melanggar tambeh itu. Dalam tambeh disebut ulah aya carekeun agama jeung nagara. Ulah kabaud ku nafsu, ulah kagenam ku setan. Satu. Tapi kalau ada yang mengatakan, tah Ikhwan Suryalaya mah karedul maca Quran, keberatan saya. Sebab Fatihah Quran, Kulhu Quran, Al-Falaq Quran, An-Nas Quran, Alam Nasrah Quran, khataman. Nya dibela deui ku. Kira aku tegenah buka pembela gitu Ari maneh. Ngan ulah pedah dibelanya urang mah asok cek urang ge baca Quran. Lihat dalam Auradul Khalwati. Di dalam Auradul Khalwati Sirrul Asrar yang oleh pengarsa Abah ditugaskan kepada saya untuk menerjemahkannya. Di situ ada Auradul Khalwati. Antara lain bacalah Al-Quran rata-rata kira-kira 100 ayat. 100 ayat baca di semua rumah ikhwan ada Al-Quran. Ayat encan. Sok dibaca cara minang musik, minang Quran. Kumaha maneh tuh. Kade iya mun ajengan-ajengan ngomong kieu ulah dianggap eta mah mahiwal beda tah. Ya. Jadi baca Quran. Bagus suaranya, bagus tajwidnya, harus rajin baca Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bagus tajwidnya tapi jelek suaranya, harus rajin baca Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muni Allah nage we. Da goreng sorana. Alus henteu goreng teu dipigawe, tara jadina. Suara jelek, tajwid jelek, baca. Asal Anda punya pembimbing dapat pahala, salahnya diampuni. Ma utitum minal ilmi illa qalil. Allah gitu. Da lain ngajaharkeun hopi gitu mah. Pangarsa Abah ge asok gitu mah. Kade deui. Apik rujit. Ari apik-apik nya henteu. Tungtungna ikhwan teu meunang nyebut lafaz Allah. Kumaha ieu teh? Kalamun teu meunang nyebut lafaz Allah meureunnan ningang takbiratul ihram kumaha? Usolli fardhu dhuhri al-barakatuh akbar. Kumaha mun anu gaguguyonkeun akbar Tanjung sanes. Allahu ruku Allahu akbar. Itu bukan menjaharkan hopi. Hopi tidak bisa dijaharkan. Karena hopi itu suara batin. Kalau sudah ke mulut jahar jadinya. Bukan hopi. Jahar bukan hopi. Hopi bukan jahar. Yang tidak boleh itu begini. Ya kudu jelas ya. Kudu jelas. Dari pembina ilmu. Yang tidak boleh itu. Bukan mursyid. Bukan wakil talqin. Darwe kabatur ngomong kieu tah dulur. Dikir hopi itu cia dengikeunnya. Allah. Ulah soteh. Itu bisi pajar lain wakil talqin nganepikeun talqin jadi pit. Jelas ayeuna mah. Ari nyebutkeun lafaz jalalah enggak apa. Kalau sekedar menyebutkan. Ulah sote keur pidato, hadirin dina hate urang teh plak tah pangarsa uwas sok.
tok gumujeng sanes bentuk. Kalau begitu. Paham ini mah. Bisi apik teuing tapi teu akur jeung ilmu teh. Sudah. Oh, begitu. Baik hadirin. Rasulullah membawa Al-Qur'an 30 juz, semuanya untuk kita. Perhatikan, saya tidak bermaksud sombong. Perbedaan sebelum belajar tarekat dengan sesudah belajar tarekat. Mungkin kalau bukan bagi ahli ilmu, kurang kontras perbedaannya. Saya yang kata orang ahli ilmu, merasakan perbedaan. Dulu, kalau saya bicara meriwayatkan mukjizat Nabi, atau membicarakan Fir'aun Numrud, maka otak saya tertuju kepada Fir'aun Mesir. Saudara-saudara sekalian, dulu Fir'aun itu kurang ajar. Fir'aun itu benar-benar bedegong. Fir'aun itu jahat hadirin, jahat. Siapa Fir'aun? Fir'aun mana Mesir? Munisiga itu jahat, orang soleh. Betul, sebelum belajar zikir seperti itu cara berpikir. Abu Jahal di mana? Abu Lahab di mana? Qarun di mana? Batur. Jadi Quran yang untuk kita ditalapek deui ka batur. Ini ilmu, Pak. Pembicaraan ini ilmu. Harus bertanggung jawab ngomong begini ini. Harus sanggup disidang oleh 10 profesor ini. Bukan hanya disidang oleh 1-2 profesor. Bukan untuk S1. S3 saja. Baik. Apa kata saya tadi? Perbedaan. Sebelum dibimbing oleh Syekh Mursyid belajar thariqat, zikir berthariqat dengan sudah. Terasa perbedaan. Kalau ngomong Fir'aun, maka Fir'aun yang sana. Jadi orang mah soleh. Mantak rata-rata mun ceramah, mun tabligh, mun ngomongkeun Fir'aun, urang sesurion. Yang surikan itu. Cek Fir'aun itu deuleu ari sia. Kecil amat Al-Qur'an kalau cuma menceritakan tulang kaleng. Sekedar untuk didongengkan. Dibicarakan dalam Al-Quran, diangkat dalam Al-Quran, dijamin kebenarannya untuk kita. Maka orang tarikat dididik oleh mursyidnya, qalbi, kutubi, wa qalabi, lubnani. Mangga nu bisa tiri, qadiri hadiri itu teh. Qadiri wa ainuhu, urfani, irfani boleh terus? Terus masih ada? Harunu akli. Oh, baik. Bangun bebarengan poho berjamaah poho ya. Yuk ngapalkeun. Pilih lepat pangarsa Abah. Hapunten, da pangarsa Abah. Ya Allah, istiqomah beliau mendengarkan sampai selesai manakib. Teu lege ngaleos kalakah ngawangkong ho. Da pangurus yayasan. Da wakil talqin yo, batur manakiban. Ngadu angki. Di dia ngaji, di itu ngaji. Pangarsa Abah mendengarkan dengan khusyuk. Pernah harusnya saya tampil, lalu saya tidak karena saya terganggu kesehatan. Begitu saya sowan ke beliau, musafahah, beliau mengatakan, tidak ada gosorana, euy. Saya kira tidak dikontrol. Masya Allah. Dirin. Yuk, qalbi kutubi. Saya tuntun, Anda belakangan. Qalbi kutubi. Satu-satu dipahami. Ya. Qalbi, kalbuku, kutubi, kutubku. Kutub, puncak. Jadi, puncak yang harus aku kejar adalah kalbuku. Diajar tarekat mah kadinya brasna. Jauh-jauh umroh haji ke Mekah rek tawaf di mana? Apa puncaknya kalau di Masjidil Haram? Ka'bah. Apa puncaknya orang yang belajar zikir? Ka'bah diri, qalbi. Nanti saya jelaskan. Mungkin perlu waktu agak panjang. Kira-kira hadirin sudah nggak senang
Ya, mulih we lah terjadi soal. Mau ngaingat tuh hees kadenya lah. Tak naon, bisi. Tahu teh bisa gurak-giru ieu terangkeun sabubruk teh nyo. Encan aya beja deui nu ngagogoreng dapul bala deui. Masya Allah, ulama ini kan diperdengarkan melalui radio ini. Kalau yang mengatakan dapul bala itu salat bid'ah dan lain-lain dari karangan Nahdlatul Ulama, saya sebagai pembina Nahdlatul Ulama Jawa Barat memberitahu kepada semuanya, sudahlah, berhentilah banyak ngoceh, menyalah-nyalahkan ibadah orang. Kalau di depan orang awam, bodoh, ikhwan, gak tahu ilmu, mungkin kelepekan dikatakan begitu. Oh, ti nabi mana hadisna. Loh kalau ngomongnya ke saya, sama aja dengan mengatakan saya gak paham Quran. Al-Quran menyatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Baca ulang. Terjemahnya, ngerti enggak? Penting, ulama penting. Penting ayah kiai penting. Bisa diajar dikir teu perlu ulama. Ya hati Anda. Dikir mah kualitasnya Anda bisa lebih dari ulama. Hati-hati ulama jangan sombong di sini lagi. Mentang-mentang ulama. Eta mah tukang ngepel teu nyaho, ruhna geus ka alam lahut. Ulama karek bisa pidato eta talaran deui. Unik Pak Suryalaya mah Pak. Terus terang saya kalau ditanya, Pak Jejen paham betul Suryalaya? Belum. Unik Pak. Sama dengan Nabi Musa, belajar ke Nabi Khidir. Dah jadi Nabi, jagoan luar biasa, punya tongkat mukjizat, mengalahkan Fir'aun, berguru kepada Nabi Khidir. Leneng. Nanti saya bahas tuh, tambahan deh bahas itu. Jalanan. Yuk ngomong, wasta'inu, minta tolong maneh ke Allah, bisabri, kusabar, berupaya, ulah ngarasula, wassolati, jeung sholat. Sholat itu kan doa sebenarnya. Kalau Anda punya keperluan, kalau Anda punya keinginan, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang membebani Anda, mohon pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Sholat. Bolehkah memberi nama kepada sholat? Siapa yang larang? Kalau saya diminta, bukan sombong. Pak Jejen minta 1000 nama sholat. Ciptaan Pak Jejen sendiri, bisa saya mah. Nah, hesena, ngaranan. Arek panganten, sholat panganten, ayana pikihna tuh. Ayana pikihna, ada penganten tengah mimitian mah, hesek. Nggak lah, perlu dibahas tentang rimuian gitu macam. Reknya nyabaan akan berangkat kemana-mana, karena perjalanan itu juga tidak selamanya menyenangkan, sampai ada sholat. Tuh. Ente kalau saparnya jauh baru sholat. Tidak kapamayanan mah teu make sholat mana mah. Mun dianggap didinya di pagar ageng eueuh bahaya. Siapa yang bilang bahwa yang sholat harus pakai, yang sapar pakai sholat harus yang jauh? Enggak ada. Ilmu lain ieu. Pak bari ngomong kieu. Bujang. Kudu puguh ngaji nah. Ya. Teu nyalakan batur, bakar ngalurus. Arek dahar, bu, dahar hese babari, ngahuap ngagayem nelen hese babari, dibabarikan ku Allah. Kenapa mengunyah, menelan itu mudah? Karena dimudahkan oleh Allah. Nah, Anda masuk rumah sakit, aya jelema anu memasukkan makanannya, make selang ka jero. Saya ngalami Pak. Karena tidak dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau orang yang ada bisa jadi mau makan sholat dulu dia. Waduh hegawuh ngarana dina hadis oh.
na Quran ngaranan ku pajajian salatul ukli, salatnya tuh sah. Saya mantan ketua fatwa. Fatwa dipakai ke 2 juta manusia di Sukabumi. Jawa Barat 40 juta yang pakai fatwa saya. Untuk ikhwan 4 juta ikhwan salunda. Kopak. Koreng. Bisi ngangaranan teu bisa-bisa teuing tapi ka aya salat mutlak. Mutlak bukan nama itu, salat nu gawah ngaranan. Mutlak itu bukan nama. Manta kudu jeung kiai ngawangkongna. Mutlak itu atlaqo yutliku itlaqon. Dia telah bertolak lepas dari nama. Sabab nu aya ngaranan kabeh geus dipigawe, hayang keneh wae salatna. Wah aing ngarek salat wah ngaranan we. Usolli Allahu Akbar. Salat mutlak jadi. Teu kudu disebut usolli salatal mutlak. Wani ngomong gitu maneh. Moal aja. Wah kulege amat ajigan jajan setahun sekali atuh mongpong. Asok kita tiap bulan dia datang di pasir. Komodehi salat toba balahi. Wah enggak ada kiai. Sekarang tidak ada balahi. Gempa terjadi. Banjir terjadi. Longsor terjadi. DBD. HIV, AIDS, mabok, judi, maling, copet, korupsi. Besok atuh sebutan kumaneh, urang poho deui. Itu balahi semua. Oh, paingannya murid Suryalaya mah dapul bala pagaweana teh apaan balahi terus-terus. Tabrakan masih. Mobil dijungkir, jeblos rem. Kupling macet, cai bocor, naonnya lah musibah lo bayi. Ente mah ngomong gak musim sopan tabung dari. Nih dengarkan, pengersa ajengan gawas menemukan hadis. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ahmad. Kana idza hazabahu wa qila hazanahu amr shalla. Halaman 640 hiji. Rasulullah manakala mendapatkan suatu hazan, suatu kepedihan, suatu masalah, maka ia selalu sholat. Dapul bala. Dalusna mah kitu mun urang keur di perjalanan mobil mogok, wudu heula. Bar sajadah sisi jalan sholat heula, keur naon maneh? Sholat dapul bala mobil mogok kitu. Sah itu. Paham aya nama cuk? Ya, kepada para ulama atas bager tong ngabobodo wae maneh izin. Di Pekalongan saya mendapatkan pertanyaan dari salah seorang tokoh ulama Ikhwan TKN karena banyak yang menyalah-nyalahkan tentang solat yang dilaksanakan oleh Ikhwan TKN. Antara lain solat Rogaib, Rajab, solat Khair, Nisfu Sya'ban dan lain-lain. Bagaimana itu Pak Kiai? Kenapa bagaimana? Di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Syato Ad-Dimyati sebagai faqih terkenal mampu membuat syarah daripada kitab Fathul Mu'in menyatakan bahwa itu wa minal bid'il munkarah. Di antara bid'ah ibadah anu eueuh ti Rasulna nu kudu diusir, dieureunkeun, ditahan, dihapuskan dari bumi adalah salat-salatna orang torekat. Itu yang bicara Syekh Syato Ad-Dimyati. Seorang alim level internasional. Yang kitabnya sangat dipakai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah di Indonesia termasuk Pak Jejen. Jika orang bertanya bagaimana Pak Jejen? Pak Jejen ahli Fathul Mu'in, tapi Pak Jejen melanggar Fathul Mu'in. Jawab dong. Kaki bantuan aku Pak Jejen ngajawabnya. Jejen dewae ngajawab. Mudah jawabannya, mudah. Ngajawab begitu Mas Teh. Bari ngicep heuh nya melotot wae. Bari ngicep, lain lagi bari ngicep nya kieu. Ibu Icih jago resep, Ibu Neneng tukang masak. Naon cenah? Bu Icih berkata,
Ibu-ibu, saya memang luar biasa dalam hafalan soal, resep-resep. Sup bisa, rendang bisa, semur juga oke. Bistik dan lain-lain, jangan tanya. Saya memang ahli. Ibu pernah masak enggak? Enggak pernah. Ibu ini jagonya resep. Jadi ibu kalau makan, apa yang dimakan? Katelwe ditelega. Da tukang naon. Bukan menghina ini. Perbandingan. Ada yang tukang masak. Bu Neneng masak apa? Masak saka. Sayur saka. Orang Malaysia, apa di sana ada sayur saka kah? Saka itu saka inget. Semau-mau. Daging asupkeun, ceker hayam asupkeun. Huluna asupkeun, pamatukna asupkeun, atuh ulah elo. Aya waluh asupkeun. Aya bayem asupkeun. Itu sayur naon? Sayur caka. Caka ingat. Ya, bumbunya apa? Wah, saya ya bumbu. Bak berken. Disebut sop lain dah make koneng. Kebetulan, aduh tuh menang ngomong kebetulan deh. Ternyata si Akang lapar. Dia nggak nanya ini mereknya sayur apa. Begitu melihat nasi ngebul dan sayur saka, jengkol aya. Naon teh aya deui, naon teh nu lah. Oh sambal aya pokona segala aya lah. Mana yang ahli nyebut kehakanan mah. Nah. Bagaimana Pak mau makan? Makan. Sayur apa? Tidak perlu nama. Yang penting nyatu aing mah. Habak beteng ditepak sarua jeung tarang. Alhamdulillah. Nih, kira-kira saya mau nanya pada hadirin. Untuk dimakan, apa pidatonya ahli resep atau masakan tukang masak? Nu bodoh ge ngajawab gitu deng. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ahmad Al-Kabir Ar-Rifai, Abil Hasan Asy-Syadzili, Ibnul Arabi, Syekh Ali Al-Buni, dan lain-lain tokoh-tokoh tasawuf ahli masak ngageduk we salat nu aya ngaranan beak nu eueuh ngaranan dipigawe. Punten kapukoha, ahli fikih penting. Tidak ada ahli fikih, kita tidak tahu aturan sholat. Tetapi mohon, dalam hal-hal yang berbenturan dengan ahli tasawuf, kaidah buatan saya. Wani kita jangan jejeng. Idza ta'arada al-faqihu was-sufiyyu fal matbu'u as-sufiyyu. Cek jajan. Mun ta'arud beda pendapat antara ahli amal jeung ahli hukum, maka nu kudu dituturkeun ahli amal. Jadi Pak Jejen punya kaul yang membid'ahkan salat khair dan lain-lain, tapi tidak saya pakai. Sebab kewalian Syekh Sato Dimyat di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita ngomong gitu aja dengan kumaha. Apaan saya pembina? Mufti naik. Taiman. Wani anu ngomong kieu. Hayo rek kumaha ucuk. Buka kitab Al-Munqidh Minad Dolal. Saya mendapatkannya dari Al-Mukarram Habib Lutfi bin Yahya bin Hashim, Rais Am Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah Nahdiyah. Kalau bicara Habib Lutfi, ulah dibentrok-bentrokkan jeung Surya lain. Ketika datang Syekh Hisam Kabani, beliau datang ke sini. Di Tegal beliau ceramah. Kalau hadirin mengambil tarekat dari Abah Hanom, ini silsilahnya. Urang muridna teu katalah. Batur mah katalah. Besok dibentrok. Ya dihanap ge sok. Main kaleh ciwet ngadu-ngadukeun. Tah nu ngadu-ngadu. Saya mendapatkan Al-Munqidh Minad Dolal. Saya bacakan satu kalimat saja. Bukan satu kalimat, satu alinea. Beliau mengatakan, Palamma parogtu minat takdim. Ketika saya sudah selesai jadi ahli ilmu, saya mulai belajar tasawuf. Geus jago ilmu. Sairak jadi Syekhuna Al-Mukarramnya. Beliau bimbang.
Kenapa ilmu sudah begini tinggi tapi ibadah hese istiqomah? Lalu letikan terbeda jeung ajengan jejer. Geus jadi kiai tukang ngawuruk puluhan ilmu, geus jadi ketua fatwa majelis ulama. Kita kumaha salat subuh kaberangan wae. Ya ilmu nu nasirah menang tedekeun mantuan hate. Kudu ka mana saya geus kieu? Disitulah saya mencari guru. Liwat Suryalaya tika Madura. Balik deui ka Kulon. Mohon maaf, kalau dihitung semua 10 tahun, Pak. Saya mencari guru dikir ini 10 tahun. Bapak mah mungkin tekung sineangan. Bapak ngih jeung ustaz di bejaan milu we. Ada akibatnya loh. Orang yang terlalu mudah mendapatkan kurang kanyaah. Di hati itu dampak psikologinya. Orang yang capek mencari. Saya sudah belajar 7 tarekat kepada tarekat-tarekat lain. Bahkan sudah diangkat wakil. Allah sa'asrodoi mun hekta bitaku kedudukan. Tapi untuk apa belajar tarekat? Bukan untuk cari yang gitu-gitu. Untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah. Dipertemukanlah. Begitupun Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Al-Ghazali. Beliau mencari guru. Rek asup ke pesantren. Sahana wani ngawuruk. Uang beliau tertinggi. Mencari kiai lain, siapa yang berani mengajari? Beliau tertinggi. Akhirnya beliau istikharah, mohon petunjuk pada Allah. Temukan saya dengan guru. Beliau mencari kemana-mana di kampung, di desa, di kota. Akhirnya masuk ke pasar. Kalbu beliau mengatakan, tuh piguruan maneh. Siapakah dia? Tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu. Saya masih ingat pengersa Abah di mimbar ini meneteskan air mata. Ketika saya tahun 94 kalau tidak salah menjelaskan tentang yang saya jelaskan sekarang. Beliau masih secara fisik mengulas yang kami bahas. Saya dengan pengersa Ajengan Gaos. Beliau mengatakan yang disebutkan oleh Yai Jejen itu benar. Tapi perlu diketahui. Itu tapi. Perlu diketahui, bukan tukang sol sepatu biasa, tapi simbol siloka. Beliau adalah ahli memperbaiki dasar akidah manusia. Syahadat la ilaha. Atuh manten lagi. Fungsina apaan kita? Hek bae ilmu ngajina mati batur. Dasar akidah hek di mana terserah. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita. Al-Ghazali tetap daftar. Syekh Sol, jadi Syekh Sol. Syekh yang seperti tukang sol tetap menolak. Melihat semangatnya akhirnya diterima. Setelah diterima, diberi pelajaran pertama. Mau tahu pelajaran pertamanya? Terima kasih Syekh, saya diterima jadi murid Syekh. Apa tugas saya yang pertama? Nggak sulit tugas yang pertama. Di depan saya ada WC umum pasar. Tolong cuci semuanya. Ayo. Ketua Umum Majelis Ulama Nasional kudu ngumah WC di pasar. Kusorangan pergi ngompol batu. Al-Ghazali dengan ikhlasnya ngaguis ngepeh. Hei dulur datang ke Suryalaya tong lalegek sia ya. Pedah sia kiai, pedah sia profesor doktor, pedah maneh pangkat tuh. Ulah bumi. Di dia malain rek ngadu ka pinter. Kono dengarkan. Maka luluslah Al-Ghazali menjadi murid beliau. Amin. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ta'arud antara ahli hukum dengan ahli amal, ambillah ahli amal. Saya tidak ragu-ragu di Sukabumi di mana darwe salat 100 rakaat jeung batu. Ajengan teh nanaonan kudu nama unggal peuting 100. Di masa tahun sekali 100 recet ya. Monya nu dua leuwih halus batan 100. Abdi mah dua ge henteu komos mah. Leneng kitu mah. Baik. Saya malam tadi bertemu dengan Aki Mehmet, salah seorang pencinta pengersa Abah dari kalangan para seniman. Ngasongkeun kertas salamar. Boleh saya baca? Bahasana bahasa Tiongkok.
bahasa Cina kembali. Kau kuncu putko iput sinsen. Turutan. Kau kuncu putko iput sinsen. Kamsia mana tambahan ku anak. Hartina jalma anu berbudi kudu nyampurnakeun diri batin pikiran pribadi. Dengekeun. Paingan Rasul utlubul ilma walau bisin tayangan ilmu najan dicieun. Umat Islam eleh kuncek. Tusiusin putko iput suci. Ini siga saya. Padahal karek dia ngapalkeun lagi. Pikeun nyampurnakeun diri pribadi kudu ngabakti ka inung bapa. Tuyujin putko iput sijin. Tijin ting sijin hampura ieu. Pikeun ngabakti ka inung bapa kudu nyaho heula hal kamanusaan. Man arafa nafsah faqad arafa, tahu dirinya akan tahu Tuhannya. Sutin jiput kok iput titian. Pikeun nganyahokeun pri kamanusaan kudu nyaho heula hal katuhanan. La ilaha. Dia rek lumpat ka mana ge kadinya nyungcung nama. Hayang nu India. Nu India hayang teu. Ieu dengekeun. Merege hese. Teu bisa. Eta koret merege hese. Geus lah, geus. Pangarsa Abah ngadawuh diberikan kepada pangarsa jangan gawas. Ketika orang bertanya tentang sholat khusyuk, ya, pengen sholat khusyuk? Aduh, alhamdulillah. Sholat yang khusyuk itu, sholat di waktu sholatnya ingat kemana-mana, apa di waktu sholatnya khusyuk pada Allah? Oh, jadi itu khusyuk ya? Oh, andaikan kita tidak dipertemukan dengan pangarsa Abah, mau ngerti arti khusyuk. Dangukeun. Nuhun pangarsaan. La yakunul khusyu'u fi shalat idza lam yakun kharijaha. Qalahu Asy-Syaikh Ahmad Sohibul Wafat Julari. Musonif seperti itu teh. Mantak dengan gagah saya di Pekalongan kemarin. Buka bedah kitab MHTM Miftahus Sudur. Wih, ulama-ulama Jawa Tengah membacakan Miftahus Sudur. 5 orang membantu saya. Lah pedah kitabna ipis. Julak celek. Gitu. Itu kumpulan lebih dari 25 kitab tasawuf besar. Sengaja diringkaskan oleh beliau. Saya sebagai murid beliau, pengarsa Ajengan Gao sebagai murid beliau, dan ulama yang lain. Mohon maaf saya tidak sebut namanya. Anwarul Qudsiyah 260 halaman. Lebih 500 adab murid dalam tarekat. Sulit masyarakat membaca itu. Saya ringkaskan hanya jadi 1 halaman. Lain kuring. Boga kemampuan rata lain. Nuturkan guru. Sebab 25 kitab lebih dirangkum dalam 2 jilid kecil. Antara lain bicara soal khusyuk, beliau mengatakan, tidak akan bisa khusyuk dalam sholat kalau tidak khusyuk di luar sholat. Fi sholatihim bukan di waktu sholat, tapi di dalam urusan sholat. Salah satu tanda khusyuk adalah keberpihakan. Sebelum datang waktu, sudah siap-siap menunggu datang waktu sholat. Lihat pengarsa Abah. Jangankan di saat secara fisik beliau sehat walafiat. Saya tidak berani mengatakan pengarsa Abah sakit, tidak. Mohon maaf tidak berlebihan. Mata kita ini kan mata biasa, Pak. Kita nggak bisa melihat dengan basiroh yang di dalam. Mohon maaf. Saya melihat beliau. Tengah jam sebelum datang waktu sholat, saya bertemu beliau. Sudah siap dengan uniform, dengan kostum khusyuk, kostum sholat, jubah, samarena, sorban. Masya Allah. Salah satu tanda khusyuk memperhatikan waktu. Lain khusyuk ke sholat kikituan. Action nama action. Baik, hadirin. Hampir beres omongan saya. Karena itu kita diberi kalimah la ilaha. Tidak sembarangan mengucapkannya memakai metode.
Silahkan orang lain berani mengaku, lah untuk apa ke Suryalaya? Di saya la ilaha illallah mah. Kalau la ilaha illallah sekedar bacaan. Ibu guru TK bisa ngajar muridnya la ilaha illallah? Anak-anak, mari mengucapkan kalimat ikhlas ya. La ilaha. Oh, la ilaha illallah. Tepuk tangan anak-anak. Ustadz biasa, tukang ngajar ilmu. Bisa ngajar masyarakat la ilaha illallah? Mari hadirin, lihat ini hurufnya ya. Lam, alif, la, ya. Ini i ya, i, la, ha, ya. Ini illallah. Ayo ucapkan hadirin, la ilaha illallah. Zikir sebanyak-banyaknya ya. Itu aja Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Wassalam. Maka muridnya mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sabar atas maghrib, sadayak nawe. 30. Tas isya libur. Namun sababna sinetron ngadaguan. La illallah, la ilaha. Tas subuh pada ke pasar, tas lohor capek yang daang. Pasar yang istirahat, jadi tas maghrib nu ayaan teh. Bagus apa jelek? Punya murid Suryalaya mah tara ngagogoreng batur. Bagus. Daripada tara sama sekali. Cek ibu-ibu. Ibu-ibu boleh loh sambil gendong anaknya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagus. Daripada anak digendong bang he. Aduh he bang he. Bagus apa jelek? Bagus daripada dibobotkeun. Sia. Geus jadi murid Suryalaya maletah teh hese ngagorengkeun batur babari ngagoreng sorangan. Geus diajar dikir lancar nanti kena kagorengan batur. Baik. Tetapi ketika dipertemukan dengan Syekh Mursyid Al-Kamil Mukamil Pangarsabah, saya tidak berjanjung berlebihan, Pak. Tidak menyanjung berlebihan. Maka kita diberi kaedah, maka kita diberi sistem, maka kita diberi thoriqah, diberi cara. Diucapkan dengan mulut, ditarik dengan rasa, dari pusar ke ubun. Dari latifah mana? Dari latifah akhfa. Jadi yang mula-mula ditembus dengan la akhfa. Kenapa Pak Jejen kok bicara sampai ke situ? Saya tahu di antara ikhwan banyak yang menunggu-nunggu hayang ditalkin 7 latifah. Jujur, kita kumahanya abah teh ya anak teh hanya akal saya mau diajar dikir ke Suryalaya abahna geus udur euy. Jadi cuma di 1 latifah aja enggak 7 ini gimana ini aja. Ku cengengesan aris. Telepon heula Mang Jejen atuh. Din waka cengengesan. Telepon heula pangarsajengan kaos. Pak Arif dan lain-lain. Kalau Anda telepon saya, Pak Jejen gimana? Pak Jejen sudah talkin 7. Oh sudah. Saya belum nih Pak Jejen gimana? Insya Allah teu kudu ge ditalkin deui 7. Kula wungkul geus beres 3. Ilaha menang 2, illallah menang 2, jadi 7 beres tiap ngucapkeun ke ente. Ari manehnya. Dengekeun. Teu kudu dieceskeun ieu mah geus beurang deh heuh. Hadirin capek teu? Capek mana hadirin jeung anak? Sok ngomong kahiji latifatur ruh. Kalau urutan nyebut latifah qalbi dulu, kalau urutan kerja ruh dulu. Ya, kalau kerja ruh dulu. Karena la ditarik dari pusar ke tengah dada, ruh. Apa yang dibersihkan, apa yang ditetapkan di dalam latifatur ruh, di dalam kitab Qatrul Goes yang diangkat oleh Al-Mukarram Kiai Haji Suhrawardi. Jadilah dia diagram latifah sumun kenging mama Citunggu. Sanes pangarsa? Sok, urang sebut jenengan anak. Tong sok mun ngahargaan batu. Ulah urang anu kudu kasebut heuh. Panyakit deui wae. Dalam latifatur ruh di situ ada sifat-sifat. Nafsunya nafsu mulhimah. Yang pertama berehan, sifat pemberi. Tah ayana teh di tengah dada ucuk. Sudahlah ikhwan Suryalaya sekarang
karena saya atas barokah karomah dari pengarsa Abah sudah bisa ditemukan bahwa ternyata kalbu bukan daging hati dan kalbu bukan jantung. Saya ulangi, kalbu bukan daging hati dan kalbu bukan. Ada istilah sanubari? Ada istilah sanubari? Kira-kira sanubari bahasa Arab, bahasa Tasik, bahasa Arab. Istilah ruhaniyah, istilah jasad. Sok jawab kan baik salah ge bener syukur. Ruhaniyah ya dalam apa dangkal? Jero apa deet? Sanubari ruhaniyah? Sanubari ruhaniyah? Sanubari ruhaniyah? Salah. Oh. Pajejen ge karek saminggu ieu nyahona. Aduh sok dibejakeun kitu modalna cenah. Lantaran menang kitab ti ajengan soleh. Tiarus salik. Tiarus salikin itu sebenarnya terjemahan Muhadzab Ihya. Pak, kalau Bapak ke Arab silahkan tanya kepada orang Arab. Sok ngomong bismillahirrahmanirrahim. Abuya. Aina syajaratus sambur. Aina syajaratus sambur. Artian tahu. Pak, saya mau bertanya, mana pohon sombur? Sanubari mangaran buah teh. Lain rohani sebenarnya mah ngan urang we gede-gede bari teu nyaho. Kau selalu dalam sanubariku, imong. Da sanubari teh mun ceuk urang mah buah nu kawas eceng genawat. Tuh sia mun teu diterangkeun poe ieu teh nyaho maneh. Sanubari mah istilah fisik. Apa sebenarnya kalbu yang diolah dengan zikir dari Suryalaya? Ngomong sararia, kalbu Rabbani. Kalbu Rabbani. Kalbu Rabbani. Bukan daging hati, bukan jantung, tapi berada di dalam jantung. Non fisik. Tah di tengah-tengah dada dengekeun sifat. Kahiji berehan. Lamun maneh koret keneh berarti latifah ruhna candi ome mantak pangersa uwa nyieun gapura. Naonna anu 7 teh wa? Wandon? Latifah dina gapura naon? Tahap-tahapana. Poe 7 surga neraka 7. Tadi dinya ucu sifat koret teh ayana teh di tengah dada. Lain dina daging hate, lain dina jantung, di tengah dada, abstrak, batin. La ngapijiekeun sifat berehan. Buktosna pangersa Abah sakawah sabaraha puluh ribu jelema tiap bulan datang ka dieu. Mayar atau disuguhan? Mayar disuguhan. Nah sakabeh ulama daekeun kitu. Teuing eta mah saya mah dananya wungkul. Marukan aya ajengan jejen berehan ti baheulana jago kobet nyaho. Ti batur sedot sagede-gedena ti urang dempet. Ya jujur da saya ge mantan kikituan teh heueuh. Mun nyoba baturan kitu teh urut aing teh heueuh. Allahu Akbar. Dididik ku pangarsa Abah. Ngayakeun manakiban. Rata-rata 1000 urang tiap malam 10. Saparoeun ieu lah. Cuma luhur hanap, cuma luhur hungkul kira-kira. Tahadus bilimat. Tahun 90 saya datang pada beliau. Abah, abdi hoyong diajar manakiban. Apa petunjuk beliau? Petunjuk agung, mulia, bukan bahasa lidah. Bahasa dauk, bahasa ruhaniyah. Beliau menjawab kepada saya, si bodoh ini. Si orang yang tertutup ini. Si orang yang sulit istiqomah ini. Apa kata-kata beliau? Mual mahi masih giat nage euy. Nah irah ngitung beliau. Kok jeprot begitu? Saya ragu-ragu terus terang aja waktu itu ragu-ragu. Kumahanya itu. Make karek-arek manakib dan geus disebutkan mamah. Sebab masjid kami di sana hanya 9 kali 12 meter. Begitu pertama manakiban. Betul tuh cukup. Kita jelema ti mana sih?
Wawuh henteu ngunang henteu. Masya Allah. Wah, pagi-pagi saya lari lagi ke sini. Resep kena nyupir anak make hartop biasa harita. Sampai ke pangarsa Abah subuh-subuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ajengan aya naon. Leres pangarsa teu cekap masjid teh sebernya. Sebernya bimbang ya kalbu kamu. Melihat orang banyak, bingung nyuguhanana. Manakib itu bukan milik kita, milik Tuan Syekh. Kata beliau. Allahu Akbar. Betul lah. Akhirnya beliau mengatakan, gedeannya masih gitna. Bingung lagi saya. Bunga gedean masih git gimana tuh? Alhamdulillah, izin Allah, berkat karomah beliau. Jadilah masjid 22 kali 20 meter 3 lantai. Cukup untuk jamaah 3.000. Tak itu cariosan karomat mah, pangersa ajengan gaos, kasih kuring nyarios. Bismillah minal. Bismillahim. Itu nanyakan ayo orang poho deui mah. Tong sok dibejaan ge neungkeun wae. Aya kitu naning balik tarekat. Bismillahiminal arifi bimanzilatikun minallah. Sekali bismillah, bismi teu kudu ge disebutkan bismillah kulameuna. Jangan kecewa saudara yang antri bawa air bertemu dengan pangarsa Abah, coba di jurung-jurung ku petugas, karek-karek ngasongkeun geus dibedoli ku itu, keluar terbeh nyeri hati. Undang antri 2 jam. Yang datang kalakah dikusrukeun. Kita petugas teh ku jahat-jahat teh. Ulah nyebut petugas ya. Tidak. Banyak orang kasihan yang di luar. Bu, lain kudu kieu pangarsa Abah mah, kelas pangarsa Abah mah. Lain kudu bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sit wal qas. Wa tasamdik ya Allah ya Allah ya Allah. Ilyas mabih ka hiji tuh. Eta Abah ngadoakeun urang meni lillah. Teu mustahil pangarsa Abah uninga yen urang mah bungahna teh kudu dilila-lila. Gagabas. Kalbuna teu pernah kosong tina zikir, liwat cai zikir datang. Yes, kudrat Allah. Pangarsa jangan gaos bagianan lah. Nyarioskeun karomah keluar biasaan. Teu keneh gede lah. Ya Allah ya Karim, cing uninga. Naon deui, ngalah cukup sayana. Manis budi, lamun aya jelema berengat-berengut, nanahaon teh? Tah, latifah akhfana, latifatur ruhna. Punten maaf. Aduh, ieu jadi acak-acakan ngomong. Latifah, salah. Latifah akhfa. Di tengah-tengah, maaf, yang tadi adalah latifatur ruh. Yang latifah akhfa adalah ilmu yakin. Kanyahonu, mantap. Ainul yakin, terarah menuju hakul yakin, ngarasa akhfa ngaranna. Pernah dengar ainul yakin? Pernah dengar hakul yakin? Pernah dengar ilmu yakin? Paham teu? Tuh nya henteu nya eta, untuk dijelaskan ayeuna. Yang disebutkan ainul yakin, pengetahuan yang diyakini. Teu ragu-ragu deui bahwa ini benar. Jarabat disebut. Yang kedua, ainul yakin, Anda melakukan ilmu tersebut dan terarah pada tujuan ilmu itu. Cara orang ngamalkeun zikir teh eta ainul yakin. Lalu kita merasakan hasil zikir, nah jadi robah euy. Tadi mah salat subuh kaberangan wae, ayeuna mah rada beurang mengesan, sakitu ge robah. Malah ayeuna mah memeh subuh jadi hudang, ajengan jejen, HP-na opat. Eta teh pergi ngagaengkeun subuh. Si borok kokok ya mah. Terus terang aing jago teh ilmu ibadah mah teu geujeug tong diturutan. Tuh, blak-blakan gitu jangan jeje. Patsiki sama HP-na. Jam 3. Teto. Ngaganengkeun sia. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Teu digebuk teh mah Quran geus asy. Disada deui HP nu katilu. Titit. Ganengkeun nyaho aing tas ngaji, rek balik jam 12. Esan subuh. Geuning ajengan bisa keneh cengkat hudang. Cerita lah we. Assalamualaikum ya waliyullah. Assalamualaikum ya syaihi wa ya mursyidi. Pangarsa tulung abdi, pangarsa korejan. Daekeun sote hudang
bantuan. Ai maneh kumaha maneh? Da kudu kitu nya salira mah nya. Ngaran-ngaran jam 2 langsung hudang gitu. Kitu henteu sia mah tertengah jawab ge. Jujur atuh ajengan jejen pantar kitu komo aing meureun gitu. Bahasa jujur. Kalau Anda merasakan hasil daripada zikir, itulah hakul yakin. Tah eta teh dina latifah ditembusna teh ku huruf dengekeun sia. Huruf lati suryalaya mah kamampuanna bangsa kitu. Lalu kemana arahnya? Latifah nafsi. Kadadamas. Cecegrok. Tamak. Tumahi ku saeutik. Boga kursi kohok. Hayang nu alus boga kursi 2 juta, hayang 10 juta. Nu aya digogoreng hayo. Kadadamas. Kantos kitu. Nah nyoba tur maju amak kungsi. Hese diberi ilmu asok. Adigung gumade asok. Syahwat dibedol ku nafsu asok. Latifah naon lucu. Nafsi tembusku tengah-tengah. Kolab good spot. Cai bodas angin koneng. Cenah beureum tanah hideung. Pangarsa wa eta mah. Bagian ahli miwaru hijab tuh. Pangarsa wa, pangarsa akeh, pangarsa aang eta mah. Anta kuring mun datang ka Ciawi, datang ka Cianjur, tongkap ka Ciceuri, tara loba ngomong, boleh dak esel. Keuna kumaha marantengna we. Tong kudu make debat sumawona. Tering mantenna nyangem ka kuring. Ajengan kieu leres sumuhun. Leres sumuhun. Geus beres we. Saur Haji non teh. Haji, hari ayi mending ngartos wae. Henteu wah henteu. Nah eta sumuhun-sumuhun. Kan bae teu ngarti ceuli uing ge. Kan bae teu ngarti otak uing ge. Asal asup kana hate heuh. Sia teh hayang ngawangkeun jeung nu kitu beda deui sareng. Lain popolotot tengah. Hayang ka harti ku polo aduh. Ngerti eta mah. Nyaho-nyaho asup kana hate jadi akhlak urang. Waduh, panjang keneh mun dibahas moal dibahas lah urang baca we. Gancang cerita. Ilaha tembus di belah mana, Cuk? Latifah naon nu diolah? Latifatul khafa. Jeung latifah naon? Latifatur ruh. Naon di dinya eusina hade budi daek ngahampura ka batur lain dengdem wae ninggalkeun salian ti Allah ulas asih ka makhluk daek mawa kana jalan hade tuluy nyaahan ka batur jeung nyaho diri di dinya posisina nyaeta di belah katuhu hanapeun 2 suku lain dina daging nu kawas eceng genor kade tuluy latifah naon cu latifatur ruh juaramu hanapeun susu katuhu tadi luhureunana berehan ala cukup sayana manis budi hanap asor babalik pikir sabar kuat nanangan kasusah dibere kasusah samet jebeng kurang daang kata tangga bebeja abdi mah nyata kumaha atuh da bapana teu usaha wiridan eta bagian ilaha illallah kasabaraha 2 latifah kahiji latifah qalbi 2 ramahna pun susuk kenca naon bitaan ngabinasa ngupat bohong pupujieun neung teuingeun lalawara kana ibadah jeung latifatus sirri nyaeta nafsuna anu mutmainnah teh heman ka papada makhluk syukur tawakal ridho resep ibadah risi ngalangar aturan mantak lamun geus kitu disebutna nafsu mut sok didoakeun jelema nu geus maot di mana geus ngubur sok didoakeun naon disebutna? Talkin dikir, alus goreng. Penting henteu. Aya na kitabna. Sok dibaca ayat-ayat nafsul mutmainnah. Atur uninga. Maca tos ngaratakeun kubur eta penting cek pikih ngancing nyaho susuganan we mutmainnah. Manawi panginten. Cing uninga mutmainnah mah ti ayeuna ucu mun hayang mutmainnah engke mutmainnahkeun ti ayeuna pikeun sakabeh sifat goreng nu tadi tetepkeun sifat nu alus nu tadi sakitu nu kapihatur hanya itu yang dapat saya sampaikan mohon maaf kalau bahasanya saya campur mudah-mudahan bermanfaat masih banyak yang akan saya bahas tapi waktu yang tidak cukup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.